Salam, selamat Hari Natal, selamat menyambut Tahun Baru 2021. Terima kasih kami dari Gugus Tugas Satgas COVID-19 GMI Kasih Karunia memberitahukan kepada seluruh jemaat GMI KK bahwa adanya jemaat yang terkonfirmasi positif COVID-19 jemaat kita, maka pada tanggal 31 Desember dan tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 3 dan tanggal 10 Januari gereja kita ditiadakan untuk beribadah langsung di gereja. Untuk selanjutnya kami mempersilakan Bapak pimpinan jemaat untuk memberitahukan yang selanjutnya. Shalom jemaat Tuhan, Gereja Majelis Indonesia Kasih Karunia menindaklanjuti keputusan rapat tim gugus tugas perwakilan majelis, koordinator Natal dan pimpinan jemaat beserta asisten pimpinan jemaat, maka diputuskan bahwa ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember 2020 dan ibadah awal tahun 1 Januari 2021 dilaksanakan secara virtual. Kita beribadah di rumah masing-masing. Kemudian ibadah tanggal 3 Januari dan tanggal 10 Januari 2021 kita masih tetap ibadah dilakukan secara virtual atau beribadah dari rumah masing-masing. Hal ini dilakukan oleh karena salah seorang jemaat GMI Kasih Karunia terinfeksi COVID-19 dan saat ini sedang isolasi. Mohon doa dan dukungan kita semua untuk kesembuhan dan kesempurnaan kesehatannya. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak bisa diduga, melihat jumlah serta antusias jemaat yang ikut ibadah pada tanggal 24 dan 25 Desember 2020 yang lalu, yang mana kehadiran sangat banyak atau over kapasitas. Begitu juga prediksi untuk tanggal 31 Desember, tanggal 1 Januari, situasi pandemi yang meningkat di berbagai klaster yang bisa berakibat memunculkan klaster baru di GMI Kasih Karunia. Kepada seluruh jemaat GMI Kasih Karunia untuk tetap disiplin dan mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Sayangi diri dan sayangi keluarga. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi. Untuk pelaksanaan ibadah selanjutnya di gereja akan diinformasikan lewat WA Group dan melalui komisaris sektor masing-masing. Tuhan Yesus melindungi dan menjaga kita semua. Salam sehat, salam dari gugus tugas COVID, pimpinan jemaat, koordinator Natal, dan majelis gereja. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bisa menikmati ibadah akhir tahun dengan penyertaan Tuhan. Kita percaya apapun gelombang kehidupan yang akan kita temui di 2021, Tuhan Yesus ada menyertai kita. Mari kita bersaat teduh. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian rohani nomor 39 ayat 1 dan 3. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kami persilakan untuk duduk. Salam. Kita akan membaca secara responsoria. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita bersama-sama. Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat serta syukur, hormat dan kekuasaan serta kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama berdoa, doa akhir tahun. Marilah kita panjatkan doa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, malam ini kami menoleh lagi ke belakang, ke tahun yang sebentar lagi akan lewat. Kami memerlukan pengampunan-Mu dalam banyak hal, karena waktu yang kami sia-siakan, karena kesempatan-kesempatan yang kami pakai untuk hal-hal yang tidak perlu, karena semua kesalahan yang telah kami lakukan. Ampuni kami, ya Tuhan Allah kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepadamu dalam banyak hal, karena kesehatan dan kekuatan, karena perlindungan-Mu pada masa-masa bahaya, karena kesembuhan dari penyakit, karena topangan-Mu pada masa-masa kesedihan, karena bimbingan-Mu setiap hari. Kami mengucapkan terima kasih, ya Tuhan Allah kami. Semua ini kami mohon demi kasih-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang lagi untuk berdiri. Kita akan membaca responsoria kita yang diambil dari Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Kita akan mulai. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Sama-sama, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Jemaat, kami undang duduk kembali. Kita akan bernyanyi nyanyian rohani nomor 166 ayat 1 sampai 3 sambil mengumpulkan persembahan. Jika Dia panduku
dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan mendengarkan warta jemaat dan doa syafaat. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita, kami mengingatkan untuk tanggal 1 kita ibadah secara virtual di rumah kita masing-masing, masuk jam 10 pagi. Mari kita rendahkan hati kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang memberkati memelihara kami. Tuhan menyertai kami seluruhnya umat Tuhan di tengah-tengah rumah kami masing-masing. Kami syukuri untuk semua ini Bapa. Hari ini kami datang berdoa kepada Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri tahun ini adalah anugerah Allah. Biarlah kami menyerahkan seluruhnya rencana-rencana hidup kami ke tangan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melepaskan kami, darah Yesus yang menyucikan kami, penderitaan Tuhan yang menanggung dosa kami, biarlah kami menghidupi itu. Semakin kami maju ke depan dalam iman percaya dan buah iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami saat ini. Kami berdoa kepadamu Bapa, untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah damai sejahtera-Mu itu, biarlah ucapan syukur kami kepada Allah, kami buahkan lewat hidup kami. Tuhan, kami mohon padamu, untuk setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah mereka, Tuhan tolong mereka merasakan tangan dan pelukan Tuhan, tangan-Mu yang panjang sampai atas mereka setiap orang. Kami berdoa Tuhan, ketika mereka memakan makanan minuman, ketika mereka memakan obat-obatan, biarlah mereka rasakan bahwa tangan Tuhan yang memberikan itu untuk mereka nikmati. Dan itu membuahkan kekuatan baru hari demi hari dalam tubuh mereka. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak yang Tuhan titipkan pada kami. Biarlah juga Tuhan menyertai. Dan Tuhan ingatkan kami senantiasa membimbing mereka di jalan Tuhan. Biarlah kami menjadi teladan hidup atas mereka. Dan kami memperkenalkan Kristus kepada mereka, membawa mereka mengenal-Mu dan percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak cucu kami. Mereka yang merindukan anak di tengah-tengah keluarga mereka. Mereka yang merindukan teman hidup. Mereka yang merindukan pekerjaan. Kami mohon padamu Tuhan, Engkau membuka kemungkinan-kemungkinan untuk mereka Bapa. Biarlah kehendak Allah yang jadi atas mereka. Mereka tidak berhenti berharap untuk semua, tetapi mereka terus bersyukur dan berdoa kepadamu. Memohon Tuhan lakukan apa yang terbaik bagimu. Jadi kehendak-Mu atas setiap jiwa-jiwa yang merindukan itu.
Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan untuk vaksin COVID ini semakin cepat ditemukan oleh orang-orang yang berkaitan dengan itu. Beri mereka hikmat Bapa, beri mereka kebijakan. Biarlah Tuhan menolong mereka setiap jiwa yang memikirkan mengerjakan ini. Biarlah semuanya itu Tuhan sudah siapkan semua itu. Dan anak-anak Tuhan mengerjakannya dengan memohon pertolongan hikmat yang dari Engkau. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di negara kami ini, bahkan di dunia ini. Biarlah kami Tuhan semakin dekat kepadamu dengan semua perkara ini. Kami semakin memakai lutut kami untuk selalu berbicara kepadamu. Dan kami boleh semakin belajar dari kehendak dan kebenaran surgawi. Terpuji Tuhan. Berkatilah gerejamu, Gereja Metodis Indonesia. Tuhan, kami memohon padamu untuk ketiga Bapak pimpinan gerejamu, biarlah juga Tuhan memberkati, memberikan hikmat, memberikan kesehatan, memberikan damai sejahtera, melakukan pekerjaan titipanmu. Kami berdoa untuk Bapak Bishop Tobing. Kami berdoa untuk Bapak Bishop Wilayah 1, Bapak Kristi Wilson. Kami berdoa untuk pimpinan wilayah 3. Kami menyerahkan ke tangan-Mu Bapak untuk wilayah pengembangan ini. Kami menyerahkan roh Tuhan bersama dengan Bapak Tahir Wijaya. Kasih Tuhan atas mereka melakukan pekerjaan titipan-Mu ini. Kami menyerahkan ke tangan Tuhan untuk semua guru-guru sekolah minggu, untuk semua majelis speaker, untuk lansia. Biarlah roh Allah tetap hadir, mereka rasakan firman Tuhan taruh di hati mereka. Senantiasa mereka tidak lupa menyerahkan hidup kepadamu. Mereka dipenuhi oleh sukacita surgawi. Terpujilah Tuhan. Kami menjalani hari-hari kami di dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya, Ambang Pendeta Japorman Saragi STH, kita bernyanyi dari buku nyanyian rohani nomor 164, ayat 1 sampai 3. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di akhir tahun ini kita mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan atas ucapan syukur itulah kita datang beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta merenungkan firman Tuhan.
Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pemikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita pada saat kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan persekutuan kita di akhir tahun ini, yang tertulis dari kitab Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan akan saya baca dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai pada masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku mengendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada akhir tahun ini, jaminan hidup dan keselamatan. Tuhan sudah berjanji kepada bangsa Israel, dan janji itu Dia genapi. Walaupun fakta dan kenyataannya mereka masih berada dalam pembuangan, tapi janji Tuhan itu sungguh-sungguh memberikan pengharapan kepada mereka sebagai umat Tuhan. Sesuai janji Tuhan, mereka akan diselamatkan dan dibawa kembali ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Dan sejarah telah membuktikan bahwa Raja Babel ditaklukkan oleh Raja Persia, di mana yang berkuasa pada saat itu di Persia adalah Raja Kores. Dan raja inilah yang mengizinkan bangsa Israel kembali ke tanah Kanaan setelah mereka genap 70 tahun menjalani pembuangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, Allah itu Allah yang setia, Allah yang penuh kasih dan penyayang. Dia akan menggenapi janji-janjinya, sebagaimana janji Tuhan digenapi kepada bangsa Israel. Demikian juga kepada kita sebagai umat pilihan Tuhan pada masa sekarang ini. Allah itu akan senantiasa memenuhi janji-janjinya, dan itu sudah dinyatakan oleh Allah dalam perjalanan gereja selama 2000 tahun. Dan kita yang hidup pada masa sekarang itu dapat merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, dapat merasakan bagaimana janji-janji Tuhan itu berikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Dia akan memberikan apa yang kita minta kepada Tuhan pada saat kita berserah dan bersandar kepada Tuhan. Walaupun dalam kehidupan ini kita tidak tahu berapa lama kita hidup di dunia ini, kita juga tidak tahu apa yang akan kita hadapi dengan pertambahan usia kita. Namun ada satu hal yang pasti, Allah akan memelihara kita, Allah akan menyertai kita, sebagaimana tema Natal kita, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Namun dalam perjalanan kehidupan ini, Tuhan tidak pernah berjanji untuk memberikan jalan yang mulus. Allah tidak pernah berjanji untuk memberikan kita kesenangan saja, tetapi Tuhan berjanji akan menyertai kita baik dalam perjalanan kehidupan kita, suka maupun duka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih, ada sebuah nyanyian yang sering kali dinyanyikan oleh sekolah minggu, yaitu nyanyian yang berjudul Jalan Serta Yesus. Kita akan nyanyikan lagu ini, dan lagu ini mempunyai makna yang sangat dalam, walaupun yang sering menyanyikannya adalah anak-anak sekolah minggu. Mari
kita nyanyikan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, dalam lagu ini dikatakan perjalanan kehidupan kita itu akan selalu silih berganti antara suka dan duka. Itulah perjalanan yang akan kita hidupi. Namun baik suka maupun duka, Allah di dalam Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Allah di dalam Yesus selalu menyertai kita. Sebagai nas firman Tuhan, Allah menggendong kita sampai memutih rambut kita, sampai kita tua. Allah senantiasa bersama dengan kita. Ada sebuah pendapat Billy Graham tentang hari tua. Mungkin ini lebih tertuju kepada orang yang sudah berumur. Dia mengatakan demikian, memasuki usia lanjut menjadi kejutan terbesar yang pernah saya alami dalam hidup. Sekarang saya sudah berusia lanjut dan percayalah menjalaninya tidak mudah. Namun Alkitab tidak menutupi masalah-masalah yang kita hadapi dengan bertambahnya usia. Alkitab juga tidak menggambarkan usia lanjut sebagai suatu masa yang penuh kehinaan atau suatu beban yang harus ditanggung dengan rasa sesal. Tetapi masa tua itu adalah masa yang harus disyukuri juga. Pertambahan usia itu juga adalah pertambahan yang harus disyukuri. Dengan bertambahnya waktu, dengan bertambahnya tahun yang akan kita lalui sebentar lagi, berarti bertambah usia. Bapak Ibu yang tahu berapa usiamu saat ini. Namun yang jelas, semakin bertambah usia, semakin Allah meneguhkan iman kita. Firman Tuhan yang dicatat dalam Roma pasal yang keempat ayat 19 dan ayat 20. Ini tentang Abraham. Dikatakan demikian, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam iman dan ia memuliakan Allah. Demikianlah Bapak Ibu dan Saudara, semakin bertambah umur kita, walaupun secara fisik kita mengalami kekurangan dan kelemahan, atau pendengaran kita sudah mulai berkurang, penglihatan kita sudah mulai rabun, atau tenaga kita sudah mulai lemah, tapi hendaklah jangan iman kita ikut lemah. Hendaklah iman kita terus berkobar-kobar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebagaimana yang diimani oleh Abraham. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Sekalipun kita berjalan dalam hidup ini, baik dalam keadaan suka maupun duka, ingatlah Tuhan ada bersamamu, Tuhan menyertaimu. Dan rancangan-rancangan Tuhan itu adalah rancangan-rancangan yang terbaik. Rancangan-rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama
10 bulan kita menghadapi kesulitan oleh pandemi COVID-19. Kita khawatir, kita takut, kita dibayang-bayangi kebimbangan. Bahkan kita bersentuhan dengan teman, dengan keluarga saja kita tidak takut. Kita tidak bebas keluar, kita tidak bisa bergaul seperti yang dulu. Tapi di berbagai situasi pun Allah punya rencana. Kalau selama 10 bulan ini kita terbatas dalam bekerja, dalam beribadah, dalam bergaul, rancangan Tuhan juga ada di dalamnya. Tapi nanti Tuhan akan memberikan hal yang lebih indah. Rancangan Tuhan itu selalu rancangan untuk memberikan kita damai sejahtera. Hanya kita perlu menunggu apa yang mau dinyatakan Tuhan. Dari semua yang terjadi ini, Tuhan mau nyatakan kuasanya. Dari semua yang kita alami, Tuhan mau membuktikan bahwa Allah itu ada, Allah itu berkuasa. Supaya semua orang tahu bahwa Allah yang kita sembah itu, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Karena tidak sedikit orang yang sudah meragukan kemahakuasaan Allah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih, sekalipun dengan bertambahnya waktu, dengan berakhirnya nanti tahun 2020, kita masuk ke tahun 2021, bertambah usia kita, ingatlah, Allah ada bersamamu. Dan masa tua itu adalah masa yang penuh pengharapan. Tidak sedikit justru orang di masa tua memberikan karya-karya yang spektakuler, memberikan sesuatu yang bisa membuat orang di masa yang akan datang bersyukur atas karya-karya kita. Demikian juga dicatat dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, tidak ada alasan bagi kita. Dengan bertambahnya usia kita tidak bisa berkarya untuk Tuhan. Dengan bertambahnya usia kita tidak bisa berbuat yang terbaik kepada Tuhan. Dengan bertambahnya usia kita tidak bisa melakukan apapun. Justru orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, diberikan Tuhan hikmat, diberikan Tuhan kemampuan untuk bisa melakukan yang terbaik untuk generasi saat ini, bahkan untuk generasi yang akan datang. Mari Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan. Siapapun kita, usia berapapun kita, mari. Tuhan menginginkan kita selalu bersamanya. Tuhan menginginkan kita selalu mengikuti jalannya. Karena Allah di dalam Yesus, Ia sudah berjanji dalam kitab tadi, kitab Yesaya 46 ayat yang keempat tadi, Dia akan menggendong kita, tidak membiarkan kita terjatuh, tidak membiarkan kita tersandung atau tergeletak. Tuhan akan menopang kita senantiasa. Terakhir Bapak Saudara, ayat yang menjadi pegangan bagi kita di dalam mengakhiri tahun 2020 ini, memasuki tahun 2021. Yaitu dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Oleh karena itu Bapak Saudara, Allah memberikan kesempatan kepada kita. Allah memberikan waktu hidup kepada kita. Gunakanlah itu. Biarlah Roh Allah menolongmu untuk melihat bahwa di dalam perjalanan hidupmu ada Tuhan. Jangan takut. Percayalah, Allah akan menyelamatkan engkau. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, buat firman Tuhan yang kau perdengarkan bagi kami. Biarlah firman Tuhan itu dapat menjadi pelita di dalam hati kami, terutama di saat kami akan mengakhiri tahun 2020 dan memasuki sebentar lagi tahun 2021. Kami yakin dan percaya Allah beserta dengan kami.
Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada akhir tahun ini, kita akan bernyanyi buku nyanyian rohani nomor 151 ayat 1 sampai 3. Bahagia, yakin teguh, Yesus milikku selamanya. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi limpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hati teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari malam ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
The stars are brightly shining.